Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak siswi SMA Negeri 2 Karanganyar yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama dan yang paling kita utamakan selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi suatu kenikmatan, suatu kesehatan walaupun masih di dalam suasana wabah atau di tengah wabah corona atau COVID-19 ini, dan terlebih kita di tengah-tengah bulan Ramadan. Semoga di tengah wabah ini tidak menyurutkan niat kita untuk beribadah kepada Allah, dan apabila ini bentuk ujian, semoga itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Anak-anak siswi SMA Negeri 2 Karanganyar beserta pesantren kilat 2020 atau 1441 Hijriah yang semoga dirahmati oleh Allah. Dalam pesantren kilat kali ini, di sini Pak Ipul akan memberikan sedikit yaitu tentang fikih, di mana yang sudah dijadwalkan pesantren kilat ada 3 hari, dimulai di hari Jumat, terus dilanjutkan di hari Senin dan juga di hari Selasa ini. Jadi sedikit ilmu yang nanti saya sampaikan semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat mengamalkan. Di sini saya akan mengambil judul yaitu tentang zakat. Ya. Tentu kita di bulan Ramadan ini paling tidak kita sudah melakukan ibadah-ibadah rutinitas Ramadan, dan di sini ada zakat. Ya. Zakat itu ada 2, zakat fitri, zakat fitrah, ya, dan juga zakat mal. Dan di sini yang saya akan bahas yaitu zakat fitrahnya. Yang pertama kaitannya dengan pengertian apa itu zakat. Ya. Zakat fitrah, zakat itu dari secara bahasa ya dari zakah, yuzaki, tazkiyatan, zakatan, yang berarti yaitu tumbuh atau berkembang atau suci, baik gitu. Jadi tumbuh di sini yaitu mempunyai arti harta benda yang kita keluarkan itu pastinya secara tersiratnya itu bukan berkurang tapi bertambah, ya, bertambah. Dalam firman Allah, barang siapa yang dapat mensyukuri nikmatnya maka akan ditambah. Terus untuk suci di sini yaitu harta benda yang kita zakati itu akan mensucikan harta tersebut dari hal-hal yang negatif. Dan untuk arti baik di sini yaitu harta yang kita zakati itu sebagai suatu kebaikan atau amal jariah untuk pemilik dari harta benda tersebut. Dan secara istilah di sini zakat yaitu kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tentunya. Terus untuk dalil tentang zakat di sini ada banyak sekali. Nah, Pak Ibu mau ngambil yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277
billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim, di mana artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Di sini juga ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 77, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu. Di sini memang di dalam Al-Quran itu ayat tentang zakat itu terkadang atau hampir berdampingan dengan sholat. Di sini mempunyai makna dirikanlah sholat. Di situ ada hablum minallah, ada hubungan kita kepada Allah. Dan setelahnya itu tunaikanlah zakat. Di situ yaitu hubungan hablum minanas, hubungan kita kepada manusia, yaitu saling membantu. Ada pula dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Jadi di sini seperti arti dari zakat tadi, yaitu membersihkan zakat atau membersihkan harta benda yang kita punyai dari hal-hal yang mungkin negatif seperti itu. Terus di dalam hadis itu ada bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, yang mungkin ini hadisnya sudah sangat familiar ya, yaitu tentang bunyan Islamu ala khamsin. Di situ ada tertera yaitu zakat ya, tentang zakat. Terus ada juga dalam hadis yaitu dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan sebanyak 1 sok ya, kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Terus untuk hukum dari zakat ini itu yaitu fardhu ain, itu diwajibkan atas setiap individu ya. Terus untuk syarat-syaratnya tersendiri, yaitu ada syarat-syarat orang yang wajib ketika berzakat ya, yaitu orang yang berzakat itu muzaki istilahnya ya. Yang pertama Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Jadi di sini banyak yang bertanya itu ya, yang mungkin beberapa hari kemarin itu ada yang bertanya kepada Pak Ibu, kira-kira bayi yang janin yang masih di dalam kandungan itu wajib nggak dizakati ya? Itu menurut ulama di sini Pak Ibu ambil dari kitab Nihayah Az-Zain, yaitu karangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, menyebutkan janin yang belum lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan bisa dipastikan tidak wajib untuk dizakati, sebab ia tidak menemui salah satu dari 2 waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi di sini janin ketika masih di dalam kandungan tidak wajib untuk dizakati ya. Jadi kalaupun itu mau dikeluarkan harta bendanya itu terus masuk sedekah ya. Terus ada syaratnya, yaitu dia, syarat yang ketiga ya, yaitu dia mempunyai harta yang lebih. Jadi harta yang lebih di sini ukurannya itu ketika dia malam ya, malam di akhir bulan Ramadan dan esok harinya itu masih cukup. Kalau masih cukup untuk kebutuhannya, untuk makan, dia wajib untuk zakat ya. Seperti itu. Tapi kalau tidak mencukupi, dia bukan lagi zakat, tapi dia nanti larinya ke mustahik atau yang dizakati.
Terus untuk waktunya tentu zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Tentunya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan di sini tentunya sebelum sholat Id, ya, sebelum sholat Id tiba. Terus untuk selanjutnya ukuran zakat itu tadi disebutkan di dalam hadis ya dari Ibnu Umar, itu Rasulullah SAW itu bersabda zakat fitrah itu satu sok itu takarannya sebanding dengan 4 mud ya, 4 mud satu pantangan ya. Tetapi di zaman modern ini tidak ada alat timbang yang untuk mengkonversikan sama itu, tidak ada. Jadi dikira-kira kalau secara modern yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya, seperti itu mungkin sudah umum ya di Indonesia. Terus untuk selanjutnya, jadi di sini ada pertanyaan, zakat itu boleh nggak dengan uang? Nah, di sini jadi tadi disebutkan zakat itu kan dengan makanan ya, dan di sini para mazhab ya, dari para imam 4 mazhab itu berpendapat, di sini ada mazhab Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali itu berpendapat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat dengan uang ya, dengan atas dasar yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id tadi ya, kami mengeluarkan zakat fitrah 1 sok dari makanan gandum, korma, susu goreng atau anggur kering ya. Itu kalau di Arab sana ya, tapi kalau di Indonesia makanan pokoknya tentunya beras ya. Tapi ada juga dari pendapat Imam Hanafi, yaitu memperbolehkan zakat itu dengan uang ya, memperbolehkan atas dasar di sini prinsip dari agama Islam itu kan untuk kemaslahatan dari umat itu sendiri. Jadi untuk muzakinya, untuk memberi zakatnya itu lebih simpel ya, lebih mudah, dan untuk orang yang. Terus untuk selanjutnya di sini ada mustahiknya ya, ada orang-orang yang menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya harta atau tidak berkecukupan. Ada miskin, di sini orang itu punya harta, punya penghasilan tapi tidak mencukupi semuanya. Ada amil, orang yang mengurusi zakat. Ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada hamba saya, ada khorim, orang yang berhutang, dan juga ada musafir, orang yang dalam perjalanan, dan juga sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti itu. Terus untuk selanjutnya di sini tentang zakat fitrah tadi sudah saya jelaskan, dan mari di akhir dari Ramadan ini kita bersihkan harta benda kita dengan menzakatnya ya. Kalau di tengah-tengah pandemi seperti ini, bisa zakatnya itu yang pertama mandiri, bisa langsung disalurkan kepada orang yang berhak, atau bisa diberikan lewat panitia zakat. Biasanya tiap masjid itu ada. Begitu untuk kajian pada kesempatan kali ini, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Pak Ipul mau menutupnya dengan sholawat ya. Kita sholat bareng-bareng. Bulan Ramadan waktu kang suci, taat ibadahnya dong ridho ilahi. Cah SMA loro sing podo ngangeni, ayu lan ganteng tur sregep ngaji. Mari sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip menyang donya ora kena sambat, jangka wektune nang
sesaat, ayo podo ndang bayar zakat, rezekine tambah uripe nikmat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terima kasih, cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, Pak Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.